Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Lintang Kusuma Wardana dengan NIM akhir 12. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian listrik dan resistor. Nah, untuk eh, pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, rangkaian campuran, dan resistor. Untuk yang pertama, rangkaian seri. Di mana merupakan salah satu rangkaian listrik di mana komponen-komponennya disusun berderet dalam satu jalur atau satu lintasan arus. Artinya arus listrik hanya punya satu jalur untuk mengalir melalui semua komponen. Nah, bisa dilihat pada gambar eh, lampu yang disusun ini terlihat sejalur atau satu lintasan arus. Maka itu merupakan eh, suatu rangkaian seri. Nah, untuk ciri-ciri rangkaian seri yang pertama, arus sama besar pada setiap komponen. Jadi untuk arus yang masuk itu pada setiap komponen itu I sama dengan I1 sama dengan I2 dan sama dengan I3. Nah, untuk tegangan terbagi bagi yang kedua tegangan terbagi pada setiap komponen sesuai dengan hambatannya. V sama dengan V1 plus V2 plus V3. Nah, untuk hambatan total eh, sama sama dengan R1 plus R2 plus R3 dan seterusnya. Nah, untuk jika salah satu komponen misalnya lampu putus, maka seluruh rangkaian akan terputus dan tidak ada arus mengalir. Nah, ini contohnya pada gambar jika eh, kabel di gambar tersebut putus, maka semua lampu tersebut akan mati. Nah, untuk kelebihan dari rangkaian jari, mudah dirangkai, hemat kabel karena hanya satu jalur. Nah, untuk kekurangannya jika satu komponen rusak, semua tidak berfungsi. Tegangan terbagi sehingga cahaya lampu lebih redup dibanding rangkaian paralel. Nah, untuk eh, contoh soalnya mengenai rangkaian jari. Eh, di sebuah rangkaian jari sederhana tersusun tiga buah resistor bernilai 4 ohm, 9 ohm, dan 11 ohm dialiri sebuah tegangan searah sebesar 18 volt. Tentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, pada gambar R1 menunjukkan 4 ohm, R2 menunjukkan 9 ohm, dan R3 11 ohm. Nah, V sama dengan 18 volt. Nah, yang pertama kita cari R totalnya dulu dengan cara menambahkan R1, R2, R3. Nah, setelah diketahui R1 4 ohm, R2 9 ohm, dan R3 11 ohm, maka didapatkan R total sebesar 24 ohm. Nah, sekarang mencari kuat arus yang mengalir. Eh, V sama dengan I kali R. I sama dengan V per R total, di mana V sama dengan 18 volt dan eh, R total sama dengan 24 ohm didapatkan 0,75 ampere. Jadi besar kuat arus yang mengalir pada resistor seri tersebut sebesar 0,75 ampere. Nah, untuk yang kedua, rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel adalah salah satu jenis rangkaian listrik di mana komponen-komponennya se- atau seperti resistor atau lampu dipasang secara sejajar membentuk beberapa cabang arus yang berbeda. Ini berbeda dengan rangkaian seri di mana komponen-komponennya dipasang berurutan dalam satu jalur tunggal. Nah, pada gambar ini lampu satu dan lampu dua ini disusunnya secara sejajar, berbeda dengan seri yang disusun secara sejalur. Nah, untuk ciri-ciri dari rangkaian paralel, yang pertama arus terbagi, tegangan sama, di mana arus listrik yang masuk ke rangkaian akan terbagi ke setiap cabang, sedangkan tegangan atau voltase yang melewati setiap komponen pada cabang akan tetap sama. Yang kedua, tidak saling mempengaruhi, jika di mana jika salah satu cabang terputus atau rusak atau atau arus listrik akan tetap mengalir pada cabang-cabang lainnya. Nah, untuk yang ketiga yaitu banyak kabel. Nah, banyak kabel di sini rangkaian paralel memerlukan banyak kabel karena kelebihannya yang yaitu yang ketika ada salah satu lampu mati itu tidak mempengaruhi lampu yang lainnya, dan yang kecil
dan yang terakhir yaitu hambatan total lebih kecil, di mana pada ke- rangkaian paralel ini eh, lebih kecil dibandingkan dengan rangkaian seri. Nah, untuk kelebihannya, setiap komponen independen, setiap komponen bekerja secara independen. Misalnya jika satu lampu mati, lampu lainnya akan tetap menyala. Nah, yang kedua, kecerahan tetap optimal dan pilihan tegangan. Untuk kekurangannya lebih rumit karena rangkaiannya ini banyak-banyak cabang dan biaya lebih mahal karena kabel-kabel yang kita butuhkan itu lebih banyak dan membutuhkan arus lebih besar. Nah, untuk rumus rangkaian paralel. Nah, untuk hambatan total sat- 1/R total sama dengan 1/R1, 1 plus R2, dan seterusnya. Untuk kuat arus, I total sama dengan I1 I2 plus I2 dan plus I3. Untuk tegangan, setiap komponen V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Next. Nah, untuk contoh soal dari rangkaian paralel. Nah, di di dalam contoh tersebut terdapat 3 lampu. Soal jika besarnya hambatan pada lampu A, B, C berturut-turut adalah 2 ohm, 4 ohm, dan 6 ohm, berapakah hambatan total penggantinya? Nah, diketahui RA sama dengan 2 ohm, RB 4 ohm, dan RC 6 ohm. Ditanya hambatan total. Eh, Sebelumnya kita ketahui rumus dari hambatan total yaitu 1/R total sama dengan 1/RA plus 1/RB plus 1/RC. Nah, kita masukkan 1/R total sama dengan 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/6. Nah, didapatkan 11/12 karena eh, sama dengan R total sama dengan 12/11 didapatkan 1,09 ohm. Jadi hambatan pengganti rangkaian lampu tersebut adalah 1,09 ohm. Untuk rangkaian campuran. Nah, untuk rangkaian campuran sendiri ini merupakan eh, susunan komponen listrik yang menggabungkan karakteristik serangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, untuk ciri-ciri gabungan dari seri dan paralel, arus listrik mengalir melalui percabangan dan juga tanpa percabangan. Jika salah satu komponen dalam susunan seri mati, maka komponen lainnya juga ikut mati. Namun komponen yang dirangkai secara paralel tetap bisa menyala. Jika salah satu komponen dalam susunan paralel mati, maka komponen paralel lainnya tidak akan berpengaruh. Eh, Bisa dilihat pada gambar ini yang R1 ini rangkaian seri, untuk R2 dan R3 ini merupakan rangkaian paralel. Nah, untuk contoh soal dari rangkaian seri paralel. Nah, diketahui pada gambar R1 sama dengan R2 sama dengan 10 ohm dan R3 sama dengan R4 sama dengan 8 ohm. Ditanya besarnya kuat arus yang mengalir. Nah, setelah kita kita ketahui R1 sama dengan R2 10 ohm, R3 R4 sama dengan 8 ohm. Pertama kita eh, kerjakan terkait R3 dan R4, eh, memparalelkan rangkaian 3 dan 4. Nah, untuk rangkaian paralel tersebut eh, dengan diketahui sama dengan 8 ohm didapatkan rangkaian paralel 4 ohm. Nah, untuk yang rangkaian seri antara R1 dan R2 kita tinggal menambahkan eh, 10 plus 10 didapatkan 20 ohm. Tetapi karena digabung dengan rangkaian paralel maka di digabung dengan rangkaian paralel ditambah dengan 4. Jadi R sama dengan 24 ohm. Nah, untuk hambatan pengganti totalnya adalah 24 ohm. Maka besar kuat arus dari rangkaian listrik tersebut I sama dengan V per R. Didapatkan V sama dengan 12 12 volt untuk eh, R-nya sama dengan 24 ohm. Nah, didapatkan 0,5 ampere.
Nah, untuk selanjutnya yaitu resistor. Nah, resistor adalah komponen elektronik pasif yang memberikan hambatan terhadap aliran arus listrik dalam suatu rangkaian. Fungsi utamanya adalah untuk membatasi untuk atau mengatur arus listrik dan menurunkan tegangan diukur dalam satuan ohm. Eh, ada dua ya, jenis utama resistor, resistor tetap dengan nilai hambatan konstan dan resistor variabel yang nilainya hambatannya bisa diubah. Nah, untuk resistor tetap memiliki nilai resistansi yang tidak dapat diubah. Contohnya adalah resistor film karbon dan resistor film logam. Untuk variabel sendiri, nilai hambatannya da- dapat diubah sesuai kebutuhan. Contohnya potensiometer, rheostat, dan tripod. Nah, eh, cara mengetahui besarnya suatu suatu resistor, kita dapat melihat dengan tabel resistor. Nah, kita bisa mencocokkan warna-warna dengan tabel. Nah, untuk lebih jelasnya kita memasuki contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya, tentukan nilai resistor dengan warna coklat, hitam, hijau, merah, emas. Kita ketahui coklat merupakan gelang satu, di mana pada tabel menunjukkan angka satu. Kita tulis sementara angka satu, terus gelang kedua menunjukkan warna hitam, menunjukkan dua digit di warna hitam angka nol, maka kita tulis nol. Warna ketiga yaitu hijau menunjukkan warna hijau angka 5. Nah, untuk warna keempat merah yaitu 10 pangkat 2. Nah, untuk emas yaitu toleransi kurang lebih 5%. Jadi 105 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 10.500 ohm atau 10,5 kilo ohm dengan toleransi kurang lebih 5%. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.